Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sini tomo-tomo lebih kong kehadire para hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukruki lau di Allah taala karena pada subuh hari ini alhamdulillah kita diberikan petunjuk pamasena Allah taala kamana ki pasilin nerangi sumpah jata pakai siwata lau di Allah taala, itu semua adalah merupakan bentuk kasih sayangnya Allah. Karena Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita, sampai Allah memilih kita, na pilih ki Allah taala, engka dia onrong kami nama lebih dia senalinoy. Jadi masjid itu jamaah sekalian adalah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang masuk masjid, ini insya Allah, ini napa orang kita lah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabah pada di mana nama tama di masjid. Jadi orang yang masuk masjid itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang bisa masuk masjid. Hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, kita banyak bersyukur kepada Allah dan berusaha untuk menjaga amalan kita ini. Ya. Teman-teman melebihiku, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah mungkin yang sudah berumur, yang sudah apa istilahnya senior, ya patut bersyukur karena di masa-masa tua ini masih mendapatkan petunjuk. Nah, kita ini yang muda-muda, ya nasabah mega mau anak muda kalau dibandingkan dena si agan anak muda dibandingkan toma tuai. Ya roi kapan anak muda nasengah ya minta mau apa? Toma tuai naseng ya lona lis pamasina, dia minta nah, jadi harus ki masuk aja. Ya tahu sih anak muda nasa, wah minta mau apa ya? Dia pematu piu sadar. Ya padahal tidak seperti itu. Ya dia seng ajal, dia nggak miseng. Namanya ajal itu tidak ada yang tahu. Dan masing-masing kita memiliki beban yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membedakan antara anak muda dengan orang tua sebenarnya. Ya, selama dia sudah balik, berarti sudah terkenai kewajiban. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Apa yang kita lakukan ini terus ya istiqomah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, nasihat pertama yang ingin kami sampaikan adalah marilah kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan bekal. Bekal apa? Bekal dunia dan akhirat. Jadi biasa orang menasihatkan, mari kita persiapkan bekal akhirat. Ya, kalau saya subuh hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk mempersiapkan bekal dunia juga. Nasabah ya rolino-lino di disalai. Ya, betul tidak? Ya, nasabah monroki di linoe, maka kita juga harus menyiapkan bekal untuk dunia. Kita harus bekerja, berusaha, ya, bertani, kita punya sawah yang luas. Itu adalah merupakan bentuk persiapan kita untuk bekal dunia. Ya, namun yang perlu kita perhatikan, bekal dunia, persiapan kita untuk bekal dunia, sibuki macam-macam malino, aja natiwi ki malupai rodiase persiapan untuk akhirat. Nah, ini yang menjadi masalah kan. Ini umat selenge tak balik. Kebanyakan kita nasabah sibuki mapasadia lino-lino natiwi ki nalupai rodiase mapasadia akhirat. Padahal perintahnya kita sebagai seorang muslim adalah mempersiapkan bekal dunia itu penting. Ini disalahi. Tapi yang paling penting, yang lebih penting adalah bagaimana persiapan kita untuk akhirat. Betul tidak? Betul. Ya. Namun dia kena betul moto. Nasabah dilalena kurang apa kena? Ya. Pernah sering dengar ayat ya? Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian.
Ya, bahasa ugina bekal agar dia seboko di tiwiki bokong, berbekallah kalian. Tiwiki warang parang. Ya, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Perhatikan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memadukan antara perkara dunia dengan akhirat. Jadi sebenarnya ayat ini berkaitan dengan jamaah haji. Biasa jamaah haji tahu agak di TV. Iga biasa pengaji rohani, pengaji makunrai biasa lo menderita nama rajai. Agak di TV. TV ini waju, TV ini dempo ya, Pak Nasabadian Majara dempo. Kamu tahu balik rako biasa ya untuk umroh di hotel ya, ternyata ya luar biasa itu Mekah ya. Mekah itu kalau kita lihat tanahnya tidak ada dia dulu kapan itu ya roda setanah-tanangi. Sabab batu-batu maneng. Tapi ternyata di sana semua makanan ada, semua buah-buahan ada, sampai ikan kering yang orang Mekah tidak makan ternyata ada juga di Mekah. Nah, inilah mungkin berkah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Negeri yang aman, negeri yang sejahtera, yang Engkau berikan nikmat. Dan terbukti sekarang. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji jamaah sekalian, yang kita persiapkan adalah pakaian, makanan sebagai bekal untuk kita supaya kita kenapa kita diperintahkan untuk menyiapkan bekal tersebut? Ternyata kata para ulama, kita diperintahkan untuk bawa bekal supaya tidak memberatkan orang lain. Supaya matu di lelenge, dedelewi, neraka wajumu, deka waju TV. Kan memberatkan namanya itu. Masa jamaah haji pinjam baju? Ya. Jadi kita bawa bekal untuk apa? Supaya kita pakai untuk beribadah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dengan dunia, berbekallah dengan pakaian, dengan makanan. Sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, persiapan kita dengan dunia jangan sampai membuat kita lupa kepada persiapan yang lebih penting, yaitu persiapan takwa. Persiapan akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, kami datang ini baik subuhan pemotro-motro. Ya. Nah sahabat dede lo ditakka lupa dia semotoro di TV yoro motoro lo ke di masjid Nah sahabat kau tahu mah motor nah lalu masjid ya nah lalu masjid betul tidak? Angka mah tahu mah motor dena kan lo ke masjid ya mina lepa lo ke masjid lo mi batte me iya kenapa kro kau tahu tapi dena aku mana kau tahu lo ke masjid lepa di masjid masya Allah tapi lo ke batte me dena tama di masjid ya makanya ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Iya dia ala syukur ini di bakar subuhan sahabat. Iya di si aga ki masih bawa iya alhamdulillah manakah di jami apa kona sahabat. Loki ya rodo lino tanah tiwili kilo kemasanna di akhir amat. Kami ingin motor-motor kita itu membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak ingin motor itu membuat kita lupa. Jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini membuat kita lupa kepada Allah. Iga malaki penyama yede. Siapa yang berikan kita nikmat? Allah. Siapa yang berikan kita sawah? Semua yang ada di hadapan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dengan dunia ini justru kita membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh sih rupa tahu. Ya. Kebanyakan begitu. Wah, tuh biasa digaga namtin dulu. Sumpah ya Allah, berdoa, ya Allah. Ya. Turunkanlah rezekimu kepada aku. Sesana boleh ya rodo dalle wah dia kena dia lupa kepada Allah ya dia kena rampe-rampe senakan runtuh dalle nase alhamdulillah ya makna betul alhamdulillah tapi nase iya de dalle nasaba iya melesi majam iya mato jago mabalu sebagian kita seperti itu ketika kita mendapatkan rezeki kita seakan lupa bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Kita mengakui bahwasanya nikmat ini kita dapatkan hasil dari usaha kita sendiri. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada namanya korun. Biasa korun. Biasa yang kelinga deh. Korun itu dulu adalah orang yang baik, soleh. Metinulu masung pajang. Korun ini disebutkan oleh para ulama tafsir adalah masih kerabat dari Nabi Musa alaihissalam. Sajinna Nabi Musa. Ada yang mengatakan sepupunya, ada yang mengatakan amurena. Pokoknya kerabatnya Nabi Musa. Nah, dulu itu Korun sebelum tidak punya, ketika sebelumnya belum punya harta, dia rajin sholat, orang soleh, tomat tepe,
Dia berdoa, ya Allah, turunkanlah nikmat-Mu, jadikanlah aku orang kaya. Berdoa terus. Akhirnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang parang. Boleh dale. Tapi ternyata apa yang terjadi? Rezeki yang dia dapatkan itu membuat dia lupa kepada Allah. Dia mengatakan, wah ini adalah hasil usaha saya sendiri. Ya betul, malesi. Ya mati dulu kak. Ya apa mati dulu kak? Ya. Dan ini boleh Allah taala, bukan dari siapa-siapa. Tapi harta ini saya peroleh karena hasil usaha saya sendiri. Akhirnya datanglah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Korun dibenamkan di lembah ini, di lelena tanah bersama dengan waramparana. Itulah sebabnya sekarang maka kekongka barang-barang berharga poli tanah dia maka di harta korun. Nataro egana yura anu na korun. Ya meskipun belum tentu anunya korun itu ya. Asamnya maka di harta korun. Nah, ini potret bagi orang yang dengan dunianya membuat dia lupa kepada Allah. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang diberikan nikmat dunia tetapi dia semakin taat kepada Allah. Siapa itu? Ada namanya Nabi Daud. Isa Nabi Daud. Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini diceritakan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal abd. Wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal abd. Innahu awwab. Dan sungguh kami karuniakan kepada Nabi Daud dan Sulaiman sebagai sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba. Orang hamba yang paling baik. Kenapa dia menjadi hamba yang paling baik? Karena dia selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat jamaah sekalian, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini semua dia kuasai. Belum pernah ada raja, belum pernah ada presiden yang seperti dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu menguasai bukan hanya manusia, tapi dia kuasai semua. Namun kalangan jin yang tidak kelihatan itu, setan, ya, burung-burung, binatang, manusia, naparenta mana, bahkan angin juga dia perintah. Coba bayangkan. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini menguasai semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia perintah semua, tapi dengan kekuasaan itu dia tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, dia jadikan kekuasaan itu sebagai sarana untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, yang roh biasa ngidi, alhamdulillah ko idi alhamdulillah. Idi dia dilalan nama siji mat tentu nih insyaallah karena modal ata ya piro sebagian ngidi sulu serta ya rotak lupa ya. Nah, yang roh maka ketugas ta idi. Jadi biasa sebenarnya ku ceramah ki ya biasa di mana ki Pak? Ya roh diceramah justru to masiji. Sebenarnya lo diceramah, yo rodo terus diselibangi, deh apa kroh? Ya biasa mesiri kesan dia mesra apa? Tuh masuk pada mana lo diceramai? Mestinya diceramai itu adalah yang tidak sholat. Makanya kenapa kita sampaikan seperti ini? Ini sebagai motivasi buat kita. Makanya tugas kita sekarang jawab sekali ini pada tomatua lebih kung kahadir. Ini kan tomatua ki ini toh si senior. Maka tugas ini 6 merah tuh Ini 6 perentangan tuh ini kita lah yang mengarahkan anak-anak kita sekarang bagaimana mereka juga bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapedangi ya roto diseleweng namo magam be. Dega jago yer dilinoi, dega jago. Namo maga jagomu. Capana yer dulu ya aro capane. Makanya tadi di situ teman-teman singgah di situ di depan Masjid Ar-Rahmah. Maka kau tanya tuh, Pak Makadeng yer masjid di lona kompleks perumahan. Ternyata kompleks perumahan, pekuburan. Jadi itu kompleks perumahan itu Pak. Nanti kalau kita sudah meninggal di situ perumahan tak. Ya. Namun maga bolata lopona, matingkap itu capa nama pekemotor matu di onroy. Tidak ada yang kita bawa jamaah sekalian. Selain daripada amalan soleh kita. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, kalau mayat itu diantar kalau mayat itu dibawa ke kuburan, ya roda tomate, ditiwi matu di kuburan yang ketelu na tiwi. Apa itu? Keluarganya. Kemudian hartanya. Yang ketiga, amalannya. Sampai di kuburan, diantar oleh 3 hal itu. Tapi setelah dikuburkan nanti hanya satu yang akan bersamanya. Apa itu? Amalana. Ya rodo keluarga, tidak mungkin. Puji kisi laki, kulam tona si buat laki. Kung kagam apa karo? Lihat gitu. Ya begitu juga. Ada seorang suami yang sangat cinta sama istrinya. Puji lada kasih bineku, lemak tona si babineku. Ya, si Minggu, si Ulang. Teri, puren roboti sih. Tapi kamu tahu deh kasih. Tapi sebenarnya kan tidak dilarang.
Maksud saya begitu. Harta kita juga, mobilnya Avanza, Pajero di TV. Tidak mungkin dilemes si Pajero do. Tomate pasti lisu. Nah, pakai ini anak-anak. Kalau dia orang baik, dia berwasiat, maka hartanya itu akan menjadi amalan jariahnya. Dan yang paling penting jamaah sekalian akan bersama kita adalah amalan-amalan soleh kita. Amalan-amalan pribadi kita, sumpah jata, sedekah tak, puasa tak, zikir tak nanti. Makanya jamaah sekalian perbanyak amal soleh. Nah, terkhusus kita di bulan Dzulhijjah ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amalan soleh. Kenapa bisa demikian? Nasabah, ternyata yorodo ulah Dzulhijjah, ulah melebih. Ya. Salah satu waktu yang paling dianjurkan kita memperbanyak amal soleh adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu sholih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan pada hari-hari awal bulan Dzulhijjah, yaitu 1 sampai 10. Jadi siapa yang melakukan amalan soleh, ya, pada bulan Dzulhijjah, awal-awal bulan Dzulhijjah itu adalah amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Makanya para sahabat bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai jihad fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah itu akan dikalahkan oleh amalan solehnya orang-orang yang beramal soleh pada 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji'u ya bi syai'in. Kecuali ada orang yang keluar berperang, berjihad, karena ini adalah puncak agama kita. Berjihad, berperang dan tidak ada yang kembali darinya. Mate toni, capu toni warang parana. Inilah jihad yang paling tinggi, yang tidak ada amalan yang melebihi ini. Berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang kembali ya mate toni, de toni warang parana. Itu saja yang kalah amalannya orang-orang yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagai papasa untuk rialeku, untuk teman-teman lebih kong kahari, mari kita manfaatkan awal-awal bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak amalan soleh. Apa amalan-amalan yang dianjurkan? Yang pertama adalah memperbanyak zikir. Nah, ternyata zikir yang dianjurkan pada 1 sampai 10 Dzulhijjah atau 13 Dzulhijjah adalah memperbanyak takbiran. Jadi, ada 2 macam takbiran, biasa bahasa ugina di takabbir. Ada 2 rupa takabbir. Yang pertama adalah takbiran mutlak. Yang kedua takbiran muqayyad. Apa itu takbiran mutlak? Takbiran mutlak itu adalah takbiran yang dilakukan di luar waktu-waktu sholat. Di pasai, manasuki Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi lisuki matu, ibu-ibu, manasuki mata kabir ini. Maka ini tadi bulat. Ma, dia pernah lepas tuh. Pesani, nasa dengar ustazin. Kenapa karo? Iya, betul. Ini sunnah, Bu. Nah, apa di sini? Pura di sini, alhamdulillah. Abu Hurairah dulu, Pak. Matama nih di Dzulhijjah, maksudnya lo ke di pasai. Nih ramanin itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ini harus kita perbanyak sekarang berzikir. Berzikir, Pak. Banyak-banyak berzikir. Orang yang berzikir itu adalah tanda-tanda orang beriman. Kenapa tanda-tanda orang beriman? Karena ya, lisannya itu selalu dihiasi dengan zikir. Lino-lino aja ama tapi sila masih kirim itu. Masih kirim itu orang beriman itu, Pak. Dan tidak bisa dipungkiri. Orang yang selalu lisannya basah dengan zikir adalah orang-orang tomat kalau di Allah Ta'ala. Sebab ini biasa kadang rupa tahu. Kalau hari-hari kita itu masuk pajangi bawa mazikri. Masuki boleh masih ya sembara di pau. Ada orang-orang biasa yang lisannya itu ketemu di jalan, tidak pernah melapatkan zikir. Padahal kita ini orang beriman diperintahkan untuk berzikir tidak hanya pada waktu-waktu sholat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan, malomo ditepu, mudah diucapkan. Tapi 2 kalimat ini berat timbangannya di hari kemudian.
banyak pahalanya. Dan dia dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua zikir ini saja yang sering kita ucapkan jamaah sekali. Berat timbangan pada hari kiamat. Malu di jamaah. Tapi ini biasa sembarat toa, ya. Anjir, ya, anak-anak sekarang itu ya. Ya anak muda, kamu to biasa tuh tua. Merotak akong kenapa? Tidak ada kata-kata yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jamaah sekalian sebenarnya apapun kondisi kita itu diharapkan untuk selalu berzikir, dapat nikmat, runtuki dali alhamdulillah. Runtuki majadita subhanallah. Runtuki mita tahu misalnya ada sesuatu yang indah, masya Allah. Jadi harus ditepuk. Lisan ini harus selalu basah dengan zikir. Ya. Maka banyak memperbanyak zikir. Kemudian takbiran muqayyad nanti. Takbiran muqayyad adalah takbiran yang terikat dengan waktu-waktu sholat. Kapan kita kerjakan? Kata para ulama, ketika masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan nanti masuk lebaran 10 Dzulhijjah. Karena 9 itu wukuf. Tapi pendapat yang kuat insya Allah itu adalah sudah ketika orang sudah wukuf 9 Dzulhijjah itu sudah disunahkan untuk melakukan takbir muqayyad, yaitu setiap habis sholat fardu, imam memimpin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah dianjurkan. Sampai kapan? Sampai hari-hari tasyrik, sampai berakhirnya hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ini, jamaah sekalian banyak berzikir. Kemudian yang kedua adalah berkurban. Nah, ini kurban. Bagi yang mampu, bagi yang punya tabungan, maiga wasilena galuna akarobaki. Karobaki. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya sembelihan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa pada taruh tahu kan dipuji ki magere toh. Puji magere biasa ki dukung kasih anu loka magere manu deh. Pandre tau ya syukuran lah apalah. Kata biasa ulang tahun gere sapi pe. Iwa. Kagak kowe. Kowe di Berebo ulang tahun gere sapi. Mudah-mudahan digagah. Bah, ulang tahun bawa sapi negere. Sisana di lau Masjid Abu Bakar As-Siddiq membuka kesempatan untuk berkurban. Wah, ya mengganti nasalem siji. Ya, ulang tahun magere sapi sisana mah karoba dena karoba. Padahal justru berkurbanlah, hari berkurbanlah kita itu diperintahkan untuk magere sapi. Inilah bentuk sembelihan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari-hari kurban. Ya, disebutkan dalam ayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man wajada sa'atan fala yaqraba falam yudahi wala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan, nigi tahu engkau orang peranna, mega orang peranna, tapi dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tapi juga menjadi peringatan kepada kita. Ya, kalau kita kemampuan, maka berkorban. Untuk apa itu korban? Untuk sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim agana disuruh makroba. Apa yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim? Menyembelih anaknya. Wah, ini mah ke perintah pakroa. Murtaki apa? Masa anak kalau di gere. Nabi Ibrahim itu dulu diberikan wahyu. Nabi Ibrahim berkata kepada anak, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka. Wahai anakku, oh anakku, tadampeng anakku kesina. Ui tadi dilalena katulu-tuluku ugere kina. Jadi Nabi itu kalau dapat mimpi berarti wahyu, perintah. Kalau kita belum tentu, ya. Kalau Nabi dapat wahyu itu melalui salah satunya melalui mimpi. Kuliah kita di malam na dalam mimpiku ku gere kina. Maka dini anak-anak agan asang anak-anak maka deh. Ijame Pak. Dena kedan anak maka deh. Wah, jangan kapok bapak aku ya. Masa lo kan gere? Tidak. Ismail mengatakan, ya abati, ya if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minasyakirin, minassabirin. Maka niscaya engkau akan mendapati aku sebagai orang sabar. Sabar akak kasih. Jame perintah Allah Ta'ala. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika Nabi Ibrahim sudah bersiap untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, sudah diletakkan di dahinya, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah melihat bagaimana pembuktian ketakwaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pajai, selewi ya rodo anakmu mencaji bembe. Kalau bahasanya adalah domba yang gemuk. Bembe, selewi. Karena sudah dilihat bahwa Nabi Ibrahim ini betul-betul ingin menyembelih anaknya sebagai bentuk ketakwaannya, maka kemudian digantilah dengan domba. Jadi sebenarnya sembelihan itu adalah merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dan ternyata
berkurban itu jemaah sekalian bukan hanya bentuk ketakwaan, tetapi juga bentuk bagaimana kita perhatian sama orang. Nah, purani magere mah itu kan, agak daging kan? Daging ini adalah makanan yang mewah, Pak. Tidak semua orang bisa makan daging. Daging sekarang 1 kilo berapa? 30 daging ke? Oh, digagah. Daging itu kurang lebih 300 ya kalau sekarang 1 kilo. Ya, Iga biasa beli daging. Mesti Pak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah syariat yang mana dengan syariat tersebut orang-orang miskin bisa menikmati daging sapi atau daging kambing. Ya, ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan lahir kebahagiaan. Narik ko di jama yoro perintahna pong Allah taala, iga neti masenang? Iga masenang? Pada ini mah masenang. Jadi ketakwaan itu akan melahirkan kebahagiaan pada diri kita. Mas sumpah aja kita ternaki, mengaji kita ternaki. Sebaliknya kalau orang berdosa, orang bermaksiat itu macawa-cawa bawang, tapi ternyata mereka itu tidak bahagia. Mereka merasakan sesak di dalam hatinya. Mereka tidak merasakan kebahagiaan hakiki. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan kehidupan kita ini dengan memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak amal soleh di 10 awal-awal bulan Dzulhijjah ini, ya. Dan nanti ada juga satu hari, walu mengi. Hari apa itu? Puasa Arafah. Jadi suruh diperintahkan atau kita puasa. Agar biasa puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ketika orang wukuf di Arafah, ketika hari-hari wukuf itu, kita yang tidak wukuf ini diperintahkan untuk berpuasa. Agali berena, nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffirah ya as-sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun dosa tadi ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlewatkan nanti hari Selasa. Hari Rabu ya? Hari Selasa. Nasabah leperang itu hari Rabu. Jadi nanti insyaallah setelah kita berpuasa esoknya apa yang kita lakukan? Makan-makan. Jadi yang sudah gere sapi nanti jangan lupa diri. Panggil-panggil orang makan coto ya. Maksud saya nanti hari Al-Lepereng itu Allah memerintahkan kita untuk makan-makan. Nikmati itu yang sudah kesembelih. Andre, akan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita jangan berpuasa selama 3 hari, 4 hari itu. Ya, 10, 11, 12, 13 itu kita diharamkan untuk berpuasa. Hari-hari tasyrik namanya. Ya. Karena begitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita ini suka makan. Makanlah, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti stroke. Ya aja megalade di Andre ya. Masuk tapi jaja taliwa. Nasaba aga itu ku taliwai bahaya mato. Andre aga ku taliwai bahaya mato. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan dunia yang kita tempati ini sebagai ladang bagi kita untuk menuju negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa, memberikan kita petunjuk, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah mudah-mudahan ketika kita meninggal nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih banyak Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua dari Baik Kesubuhan untuk hadir sama-sama sholat berjamaah, berjamaah di Ondronge. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, persaudaraan kita ini berlanjut sampai di surga. Mudah-mudahan dikumpul kikoe di masjid Ikaw matos sorry mundri di kumpul manaki di surga na pong Allahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.